Malam itu, hujan turun deras membasahi jalan desa Karangjati, sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Di tepi jalan, sebuah tenda sate berdiri dengan pencahayaan temaram dari lampu minyak yang berkelap-kelip, memberikan kesan suram. Warung sate milik Pak Badrun adalah satu-satunya tempat makan yang masih buka di desa itu, terutama saat malam tiba. Malam itu, seorang pemuda bernama Rian datang ke warung sate tersebut. Dia baru saja kembali dari kota, pulang untuk menghadiri pernikahan adiknya. "Sepiring sate ayam, Pak," ucapnya, sambil duduk di bangku panjang yang sedikit basah karena percikan hujan. Pak Badrun, pria tua dengan wajah keriput dan senyum yang samar, mulai memanggang satenya. Asap mengepul, membawa aroma khas daging yang dibakar. Namun, ada sesuatu yang aneh malam itu. Rian merasa udara di sekitar tenda terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Di tengah-tengah menikmati satenya, Rian mendengar suara aneh di luar tenda. Awalnya seperti suara tetesan air, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi suara langkah kaki. Dia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Tenda itu terletak di jalan yang sepi, jauh dari rumah penduduk. "Pak, sering ada orang lewat malam-malam begini?" tanya Rian dengan nada ingin tahu. Pak Badrun hanya tertawa kecil. "Mungkin angin, Nak, atau bisa jadi tamu tak terlihat," jawabnya sambil tersenyum lebar. Namun senyum itu terasa tidak tulus, seperti menyembunyikan sesuatu. Rian terdiam. Ucapannya terasa seperti lelucon, tetapi entah mengapa membuat bulu kuduknya berdiri. "Pak, sudah lama jualan di sini." Rian mencoba mencairkan suasana. Pak Badrun menatapnya sejenak sebelum menjawab. "Sudah lebih dari 30 tahun. Banyak cerita di tempat ini, tapi kebanyakan orang lebih memilih melupakan." Kata-kata itu membuat rasa ingin tahu Rian meningkat. "Cerita apa, Pak?" Pak Badrun tertawa kecil lagi, kali ini lebih pelan. "Ah, kamu anak muda pasti tidak percaya. Tapi kalau kamu mau tahu, tempat ini dulu bukan seperti ini. Dulu di sini ada sebuah rumah besar yang terbakar habis," katanya. "Penghuninya meninggal semua. Sejak itu tempat ini dianggap angker." Rian mengerutkan dahi. "Lalu kenapa Bapak berani buka di sini?" Pak Badrun menatapnya tajam, lalu berbisik, "Karena mereka suka sateku." Rian tertawa kecil, mengira itu hanya lelucon. Namun tatapan Pak Badrun membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam semakin larut. Rian memutuskan untuk pulang. Namun sebelum dia sempat berdiri, seorang pria tua lainnya masuk ke dalam tenda. Pria itu memakai jaket hitam panjang dengan topi yang menutupi sebagian besar wajahnya. "Seporsi sate kambing," ucap pria itu dengan suara serak. Pak Badrun dengan cekatan mulai memanggang. Tapi yang membuat Rian merasa aneh adalah pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda basah meskipun hujan di luar sangat deras. "Maaf, Pak, dari mana?" tanya Rian mencoba bersikap ramah. Pria itu hanya menoleh perlahan ke arahnya. Mata pria itu kosong, seolah-olah menatap ke dalam jiwa Rian. Tanpa menjawab, dia kembali menunduk. Rian merasa tidak nyaman. Dia cepat-cepat membayar dan pamit kepada Pak Badrun. Namun saat keluar dari tenda, hujan terasa lebih dingin, hampir seperti menggigit kulitnya. Keesokan harinya, rasa penasaran membawa Rian kembali ke tenda sate itu. Namun kali ini siang hari, tenda itu sudah tidak ada. Hanya tersisa tanah kosong dengan rumput liar. Rian terkejut.
Bagaimana mungkin tenda yang semalam dia kunjungi bisa menghilang begitu saja? Dia bertanya kepada warga sekitar, tetapi jawaban mereka semakin membuatnya bingung. Pak Badrun, tenda sate. Tidak ada yang jual sate di situ sejak kebakaran dulu, jawab seorang warga tua. Rian merasa ada yang tidak beres. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dia bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Karim yang konon tahu banyak tentang sejarah desa. Pak Badrun itu siapa, Pak? Tanya Rian. Pak Karim terdiam lama sebelum menjawab. Pak Badrun itu tukang sate yang dulu sering jualan di sana. Tapi dia sudah lama meninggal, katanya. Dia tewas terbakar bersama keluarganya di rumah itu. Beberapa orang bilang rohnya masih suka muncul, melayani tamu-tamu yang tersesat di malam hari. Rian merasa darahnya membeku. Dia ingat jelas melihat Pak Badrun dan bahkan makan satenya. Tapi bagaimana mungkin seorang yang sudah meninggal bisa melayaninya? Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Pikirannya terus memutar kejadian semalam. Rasa penasaran mendorongnya kembali ke tempat itu, meskipun dia tahu itu berbahaya. Sesampainya dia di sana, dia menemukan tenda sate Pak Badrun berdiri seperti biasa. Asap mengepul, bau sate menyebar ke udara. Namun, kali ini tidak ada seorang pun di sana. Rian memberanikan diri masuk. Di atas meja, dia menemukan sepiring sate yang sudah matang, seperti disiapkan untuknya. Tanpa berpikir panjang, dia duduk dan mulai makan. Rasanya sama seperti semalam, lezat dan gurih. Namun, saat menggigit potongan terakhir, dia melihat sesuatu di atas piring. Sebuah cincin pernikahan yang hangus, masih ada noda darah kering di pinggirnya. Dia terdiam, lalu menoleh ke belakang. Pak Badrun berdiri di sana dengan senyum lebar. Bagaimana satenya, nak? Tanyanya. Tangan Rian gemetar. Dia ingin lari, tetapi tubuhnya seperti terkunci. Tangan Rian gemetar. Dia ingin lari, tetapi tubuhnya seperti terkunci. Pak Badrun mendekat. Wajahnya perlahan berubah menjadi hangus dan mengerikan. Terima kasih sudah menjadi tamu terakhirku, bisiknya. Rian tersadar di kamar rumahnya dengan napas memburu. Semua terasa seperti mimpi. Tetapi di atas meja di kamarnya ada sepiring sate dengan cincin hangus di tengahnya. Cerita ini menggambarkan bahwa kadang-kadang rasa penasaran bisa membawa kita ke tempat yang lebih seharusnya tidak dijelajahi. Apakah itu mimpi atau kenyataan? Rian mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi satu hal yang pasti, misteri tenda sate itu akan selalu membekas di ingatannya.